Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Five Nurse di acara Smart Nurse Podcast. Halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi anget banget nih di Latsar, yaitu Smart Governance. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan podcast kita hari ini, saya mau kenalin dulu. Saya Nurse Indah Ayu Lestari sebagai moderator. Di sini saya sudah bersama rekan-rekan saya, 4 narasumber. Yang pertama ada Nurse Irsyad, ada Nurse Agung, Nurse Wanhar, dan Nurse Angga. Halo semuanya. Nah, pada tema kita kali ini yaitu Smart Governance. Kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol santai. Saya mau bertanya dulu nih ke narasumber kita yang pertama, yaitu Nurse Agung. Halo Nurse Agung. Halo, Nah, Mbak Indah. kira-kira nih Nurse Agung, di tempat tugasnya Nurse Agung sudah ada inovasi yang keren apa nih sekarang? Wah, kalau ngomongin yang keren, sekarang kita ini lagi maksimalin aplikasi Satu Sehat. Dulu tuh ribet banget. Pasien kalau pindah rumah sakit harus bawa map segede gaban. Isinya apa? Ada ronsen, ada lab, dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal klik di sistem, rekam medis elektronik langsung muncul. Nah, ini nih good practice banget. Karena memangkas birokrasi yang bikin pusing pasien. Wah, ya berarti sekarang tuh sudah paperless ya. Jadi pasien atau keluarga pasien ataupun kita jadi sudah tidak ribet nih dengan berkas-berkas yang selalu atau terlalu banyak ini. Nah, kira-kira nih kalau dari Smart ASN menurut Nurse Irsyad, gimana nih Nurse? Setuju banget. Itu baru namanya smart, Kak. Dari sisi teknologi, kita nggak cuma kerja yang keras, tapi kerja cerdas. Digitalisasi itu kunci. Kita sebagai ASN jangan sampai alergi sama aplikasi baru. Justru itu alat bantu kita biar nggak manual terus, yang bikin data sering hilang atau selisih. Nah, kalau dari segi manajemen ASN nih, bagaimana menurut Nurse Wanhar? Betul, dan jika dilihat dari sisi aturan, ini bentuk dari profesionalisme ya. Kita sebagai pelayan publik dituntut mempunyai kompetensi di bidang IT. Jadi, tidak ada alasan. Saya kan perawat, kerjanya mengurus orang, nggak paham menggunakan komputer. Di manajemen ASN, kita harus terus up to date ya, terhadap perubahan zaman agar pelayanan makin prima. Nah, setuju banget sama Nurse Wanhar. Kita sebagai ASN Kemenkes harus terus up to date ya dengan digitalisasi sekarang yang semuanya semakin dipermudah dan makin keren. Nah, tapi nih ya, di lapangan tuh pasti ada aja kan yang praktiknya tuh masih kurang baik nih. Boleh di-spill sedikit dong, Nurse Angga. Kira-kira nih ada bad practice apa yang Nurse Angga pernah alami? Waduh, kalau yang ini sih masih jadi PR yang besar. Contohnya aja, ada fenomena pasien jalur orang dalam. Kadang ada oknum petugas yang mendahulukan temannya ataupun keluarganya buat dapat antrean ataupun kamar rawat inap. Padahal kan ada orang lain yang udah antre dari subuh. Ini jadi praktik yang stagnan dan jujur aja, ngerugiin publik banget. Wah, betul banget tuh. Dulu dan sekarang mungkin masih ada aja ya praktik orang dalam ini. Nah, kira-kira nih dari segi manajemen ASN, menurut Nurse Wanhar melihat fenomena seperti ini bagaimana tanggapannya? Nah, itu dia. Itu jelas-jelas melanggar sistem merit ya. Harusnya pelayanan berdasarkan keadilan dan kebutuhan medis, bukan berdasarkan kenal siapa. Secara etika ASN, itu tidak sesuai ya. Kalau terus dibiarkan, citra instansi kita yang terkena dampaknya dianggap tidak transparan. Wah, betul banget tuh. Jadi nggak transparan ya. Kalau dari Nurse Agung nih, menanggapi hal itu gimana nih? Kira-kira ada dampaknya kah? Ya, benar banget ya itu. Saya setuju. Jadi dampaknya itu sangat fatal. Ketika pasien yang benar-benar butuh malah nggak bisa ketolong gara-gara disalib sama titipan orang dalam ini. Kunci biar ini nggak terjadi lagi, sebenarnya ini balik ke pimpinannya dan sistem.
Kita harus berani nolak permintaan titipan itu dan tetap teguh sama prosedur yang ada di unit kita masing-masing. Nah, betul tuh. Kira-kira nih kalau dari segi analisisnya Nurse Angga, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Penyebab utamanya ya karena pengawasan yang masih longgar. Solusinya kita butuh sistem antrian yang real time yang bisa dilihat semua orang di layar tunggu ataupun bisa dibilang dashboard namanya. Atau juga lewat HP. Jadi kalau ada yang nyalip nih pasien lain bisa langsung protes. Transparansi itu obat paling ampuh buat praktik curang yang kayak gitu. Ya, betul tuh. Praktik-praktik curang ya, ternyata masih ada nih. Nah, tapi kalau menurut Nurse Kirsyad dari segi Smart ASN seperti apa nih? Betul sekali Kak, itulah pentingnya kolaborasi. Kita yang muda-muda ini harus dari agen perubahan. Jangan malah ikut-ikutan arus yang lama. Kita manfaatin platform digital buat dapat feedback atau komplain dari masyarakat secara langsung. Biar kita tahu apa yang harus diperbaiki ke depan. Oke, siap jadi agen perubahan nih berarti kita? Siap dong. Oke, nggak kerasa ya pembahasan kita hari ini sudah selesai dan alhamdulillah jadi dapat insight baru nih tentang bad practice dan good practice. Nah, jadi intinya smart governance itu bukan cuma soal aplikasi canggih, tapi soal integritas kita sebagai ASN untuk pakai teknologi itu buat keadilan publik. Oke, makasih banyak nurse-nurse semuanya. Sampai ketemu di tugas latsar berikutnya atau di podcast kita berikutnya. Dadah, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.